kasih Anda masih bersama kami. Bella, kalau misalnya sedang di jalan gitu, itu saya suka sering khawatir tuh melihat anak-anak kecil dari umur yang di bawah 17 tahun tuh ya, anak-anak SMP atau SD bahkan itu mengendarai motor. Oh iya, saya juga sering tuh bertemu dengan kejadian seperti itu, Aris. Jadi kalau lagi di jalan tuh suka ketemu dengan anak-anak naik motornya seringnya ugal-ugalan dan mereka bahkan tidak pakai helm, boncengan bertiga udah kayak gitu, kadang-kadang sambil bermain handphone. Luar biasa, ini luar biasa salah gitu ya, dan sangat memprihatinkan. Yang sangat memprihatinkannya ini karena mengganggu keamanan dan juga kenyamanan pengguna jalan lain ya. Iya, Aris, dan harusnya ini bisa dimulai dari orang tuanya ya, yang melarang anak-anak mereka untuk mengemudi kendaraan jika memang usianya masih di bawah 17 tahun. Ya. Tanpa ragu, tanpa takut, bermodal nekat, anak-anak ini terus melaju dengan kendaraannya. Pertanyaannya, sudahkah usia mereka 17 tahun? Karena batas minimal usia dapatkan surat izin mengemudi atau SIM adalah 17 tahun. Padahal tanpa SIM, artinya seseorang tak berhak mengemudikan kendaraan. Pemandangan seperti ini sudah biasa terjadi di kota besar seperti Jakarta. Berbagai alasan pun dijadikan pembenaran. Belajar motor saya awalnya nekat, ya. Biar irit ongkos juga sih kalau bawa motor. Karena umurnya 13 tahun. Belajar motor sih dari kelas 1 SMP. Irit ongkos. Orang tua sih nggak ngelarang. Kalau kecelakaan sih enggak, soalnya kan kita sendiri yang ngendarain. Kalau dalam polisi sih takut. Remaja usia SMP mayoritas belum miliki SIM. Sudah begitu, anak-anak ini masih nekat menambah daftar pelanggaran lainnya. Tak memakai helm, memboncengkan orang lebih dari satu, serta berkendara secara ugal-ugalan. Jalan-jalan aja, sekitar di jalan sini. Ya lumayan sih takut kalau bawa ke jalan raya, cuma sekitar jalan sini doang biasa aja. Sesuai pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 17 tahun adalah batas minimal untuk dapatkan SIM. SIM juga merupakan bukti kompetensi seseorang dalam mengemudi. Bukti dinyatakan sehat fisik serta lulus administrasi. Mengenai batas minimal usia 17 tahun ini juga ada alasannya. Pada usia 17 dinilai tingkat emosional manusia telah matang. Untuk anak-anak usia tertentu yang di bawah 17 tahun, ketika ada problem di jalan, belum tentu mereka cakap secara refleks untuk mengetahui apa yang mereka harus lakukan. Jadi problem solving skill-nya juga masih kurang dibandingkan anak yang usianya sudah cukup dewasa. Jadi ketika ada satu kejadian yang memang mendadak yang tidak direncanakan gitu ya, itu bisa menyebabkan kecelakaan karena mereka refleksnya belum cukup siap, belum cukup sadar untuk apa yang harus dilakukan. Belum matangnya tingkat emosional dalam berkendara juga menyebabkan cara mengemudi ugal-ugalan. Hal itu sangat mencemaskan pengguna jalan lainnya. Menurut saya sih kayaknya kurang bagus, saya nggak suka juga ya, karena kan bisa mengganggu kalau kita ngendarain motor juga gitu kan. Karena kan dia sukanya kebut-kebutan, karena juga satu motor itu bisa bertiga gitu kan, jadi ugal-ugalan. Keganggu soalnya dia kan masih nggak stabil gitu kan, jadi suka ngebut nggak jelas kayak gitu-gitu. Keganggu soalnya takut kita kalau misalnya nabrak dia atau gimana ya, kalau misalnya dia ngelakuin kesalahan gitu, antar takutnya malah kita yang disalahin atau gimana. Keganggu, apalagi kalau misalnya naik motor gitu kan suka mepet-mepet kadang-kadang, dan itu buat kita was-was juga, merugikan pengendara lain. Kalau misalnya kayak gitu jadi gonya emosi, apalagi kalau pagi-pagi lagi macet banget kan, suka banget tuh anak-anak lagi mau berangkat sekolah. Padahal dalam mengemudikan kendaraan, kecerdasan emosional sangat dibutuhkan. Kecerdasan emosi itu penting sekali dimiliki, salah satunya adalah untuk mengendalikan emosi. Dia tidak terpancing ketika di jalanan, bisa saja ada yang menyerobot begitu, atau tidak terpancing untuk ugal-ugalan begitu. Dan kalau kita lihat banyak sekali anak-anak kecil sudah memakai motor di jalanan, dan kalau kita lihat kadang-kadang sambil menelpon, sambil meng-SMS. Nah, itu tanda bahwa mereka tidak cakap ya secara mental. Dari data Dirlantas Polda Metro Jaya, tingkat kecelakaan yang melibatkan pengendara di bawah usia cukup memprihatinkan. Pada 2013, 72 kecelakaan yang terjadi menyebabkan 124 orang menjadi korban. Bahkan selanjutnya 2014, angka kecelakaan meningkat menjadi 80 kasus dengan 137 korban.
Sedangkan untuk semester pertama 2015 ini saja sudah ada 64 kasus yang menyebabkan 87 korban. Kepolisian Republik Indonesia sudah sepenuhnya memahami fenomena yang terjadi. Salah satu cara mengendalikannya dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Pelanggaran lintas anak kecil, kita melalui Dikmas juga sosialisasi kepada sekolah-sekolah sudah kita laksanakan. Melakukan larangan-larangan kepada anak yang baru kelas 1 dilarang menggunakan kendaraan sepeda motor pada saat sekolah. Efektif, ya. Tergantung dari pihak sekolah nantinya, karena setelah itu yang punya domain dan yang bertanggung jawab para pendidik, bapak guru atau ibu guru. Sementara terkait ketegasan dalam menindak pelanggaran, kepolisian juga melibatkan orang tua anak-anak. Yang dilakukan pihak kepolisian pada saat ada kegiatan razia, kedapatan anak-anak di Bawur yang menggunakan sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat, kita lakukan penindakan dengan tilang. Kendaraannya kita tahan, kita berikan sidang. Setelah sidang, baru kita keluarkan dengan catatan kita panggil orang tuanya. Melalui sekolahan kita panggil, kita bikinkan surat pernyataan. Setelah kita perincikan, kita lihat kelengkapan kendaraan tersebut, baik itu STNK maupun SIM. Pasti kalau di bawah umur kan tidak punya SIM. Itulah kita berikan penulisan di situ dan kita berikan tilang. Nah, nanti bapaknya kita pesan kepada anaknya, bapaknya suruh datang di kantor kepolisian yang memberikan tilang tersebut. Makin mudahnya orang memperoleh kendaraan dan makin meningkatnya gaya hidup hedonisme telah memicu anak-anak zaman sekarang tak sabar mengemudi. Untuk antisipasi resiko lebih besar, kepolisian harus menindak tegas anak-anak pelanggar lalu lintas tersebut. Selebihnya, orang tua wajib melarang buah hatinya mengemudi jika umurnya belum mencukupi. Ini semua dilakukan demi keselamatan pengemudi serta pengguna jalan lainnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.